Seorang bapak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau mengizinkan anakku mati? Ya, bapak ini memiliki seorang anak laki-laki dan anak laki-lakinya kena kanker. Dan saya percaya ini sangat-sangat memukul, saudara. Orang tua bahkan bisa bersedia ganti tempat untuk anaknya yang sakit. Ya, saya baca kemarin di postingan Facebook ada teman saya, anaknya mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Pada saat tidak sadar, ya, mamanya sangat sedih dan dia angkat status di Facebook. Dia bilang, Tuhan, kalau boleh diganti, biarkan saya yang dirancang pesakitan ini. Jangan anak saya, Tuhan. Ya, karena orang tua memiliki cinta yang luar biasa bagi sang anak. Betul, ya. Melihat anak sakit rasa-rasanya tidak tahan kita, ya. Kita berharap kita saja yang sakit, jangan anak-anak kita. Ya. Maka ketika anaknya terus berjuang melawan sakit kanker dan pada akhirnya anaknya pun kalah. Dia kehilangan. Ya, dia kalah dalam pertempuran melawan kanker dan dia pun meninggal dunia. Maka ketika anaknya mati karena penyakit kanker, semua derita yang dirasakan oleh anaknya, ya, membuat sang ayah itu benar-benar mulai bertanya tentang keberadaan Tuhan. Dia mulai tanya, Tuhan, di manakah engkau ketika saya mengalami penderitaan ini? Ketika anak saya setiap hari berteriak kesakitan karena sakit kanker. Dan pada akhirnya dia perlu mati oleh karena penyakit ini. Di manakah engkau, Tuhan? Ya. Saudara, pertanyaan itu membuat bapak ini semakin hari imannya semakin terkikis. Ya. Dan semakin hari saudara dia semakin sepertinya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya. Karena dia sepertinya meyakini suatu hal bahwa kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Ya. Dia terus bertanya dan bertanya, Tuhan, kenapa engkau mengizinkan anakku mati? Kenapa, Tuhan? Saya sangat mencintai anakku. Dia satu-satunya yang kumiliki, Tuhan. Kenapa engkau mengizinkan dia mati? Di manakah engkau? Ya, maka saudara-saudara, bapak ini mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan pun menjawab dia. Ya, aku berada di tempat yang sama ketika anakku Yesus mati di kayu salib. Saudara, ketika Allah berdiam diri dan tidak memberitahu, memberikan alasan untuk semua penderitaan yang kita alami, percayalah bahwa di balik layar Allah sementara bekerja. Ya. Dia sementara mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak dapat kita mengerti dan pahami sekarang. Ya. Karena itu pun yang dialami juga oleh Yesus. Yesus pun berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saya percaya bahwa jeritan hati tersebut adalah jeritan hati yang sama dari dalam hati kita pada saat kita pun dalam situasi yang sama. Ya. Dalam sebuah pergumulan. Ya. Bapak sepertinya memalingkan wajah dan tidak membuat sesuatu dengan derita yang sementara dijalani, ditanggung, dihadapi oleh Yesus Kristus. Tetapi apakah Bapak tidak memiliki rencana? Bapak memiliki rencana. Karena Bapak tahu bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib itu adalah kehidupan setiap kita. Ya, saudara, kita mungkin belum mengerti, belum memahami, tetapi itulah anugerah daripada ketidaktahuan. Ya. Tidak semua hal dapat dijelaskan di dalam kehidupan ini. Ya. Nanti pada saat kita menutup mata, ya, dan bertemu dengan Tuhan di surga, saya yakin, saya percaya semua penjelasan yang kita butuhkan akan kita dapat di sana. Ya, saya pernah bertemu dengan sepasang suami istri yang sudah tua sekarang. Sudah tua. Mereka punya satu orang anak. The only begotten son, satu-satunya anak yang mereka punya. Waktu kuliah, kalau tidak salah usia 19 tahun, sakit perut dan meninggal dunia. Mendengar cerita dari mereka, saya pun hamba Tuhan bertanya, kenapa Tuhan? Tapi saya tidak mendapatkan jawaban sampai sekarang. Dengan tidak mendapatkan jawaban, tidak membuat saya kehilangan iman kepada Tuhan. Saya mendorong kedua orang tua tersebut, sepasang suami istri itu. Saya berkata, Pak,
tetap maju dalam Tuhan. Karena semua penjelasan yang perlu kita dengarkan akan kita dapatkan ketika kita bertemu dengan Dia di surga nanti. Bagian kita hari ini, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah takut akan Tuhan, dan percaya bahwa dalam segala situasi yang kita alami saat ini, Tuhan tetap memegang hidup kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan setiap kita. Engkau tidak akan pernah terombang-ambing, karena Tuhan selalu memiliki rencana di balik semua penderitaan yang kita alami ya di dalam kehidupan ini. Saudara, Allah mengetahui rancangan apa mengenai kita. Itu yang dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Alkitab mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Dia adalah Allah yang baik yang tidak akan pernah merancangkan sesuatu yang jahat bagi saya dan saudara. Dan Dia berkata, I know, saya tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Kalau kita belum percaya, Dia pun menambahkan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya. Jadi rancangan Tuhan itu apa? Yang terbaik. Masa depan yang penuh dengan harapan itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Haleluya. Ya. Engkau mungkin tidak mengetahuinya. Yang perlu kau lakukan terus berjalan. Move on, keep on, berjalan terus saja. Ya. Jangan biarkan semua derita di hari ini, ketidaktahuan di hari ini membuat engkau berhenti percaya. Tetap percaya saja dan jalani hidupmu bersama dengan Tuhan. Yesus satu kali sudah pergi ke pantai, dan di pantai Dia bertemu dengan Petrus. Yang waktu itu Petrus pulang dari melaut dan tidak mendapat apa-apa. Ya. Ini kali pertama loh Petrus bertemu dengan Yesus. Pulang tidak dapat apa-apa, sangat menyedihkan ya. Dan ketika dia sampai di pinggir pantai, Yesus pun menghampiri dia. Puji Tuhan ya. Yesus yang selalu mendekati kita ya. Kita tidak pernah mendekati Tuhan karena kita manusia berdosa. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mendengar langkah Tuhan, mereka lari menjauh, lari bersembunyi ya. Maka Tuhan yang datang mencari kita yang bersembunyi, yang letih, yang lesu ya. Petrus sementara membersihkan jala. Kalau membersihkan jala dapat ikan kan semangat membersihkan jala. Tapi kalau membersihkan jala tidak dapat ikan, patah semangat. Dalam keadaan itulah Yesus menghampiri Petrus. Haleluya. Kadang-kadang kita bisa merasakan kehadirannya yang begitu nyata dalam hidup ini pada saat kita berada di tempat yang paling bawah. Amin. Makanya Raja Daud pernah mengatakan, Tuhan, tidak ada yang baik padaku selain Engkau. Kalau saya bisa mengalami sebuah kebaikan, itu semua karena Engkau. Ya, dalam kitab Yakobus dikatakan semua yang baik, semua yang mulia itu datang dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan karena sebuah pertukaran. Semua hal baik yang dapat terjadi dalam hidupmu itu semua datang daripada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Maka Yesus pun meminjam perahunya, dan Petrus pun memberikan. Ya, Petrus bilang, oke lah, kalau guru mau pinjam perahuku untuk berkhotbah, daripada perahuku juga hari ini tidak dapat apa-apa kan, setidaknya perahuku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya ya. Maka dia pun naik, Yesus pun naik, dan dia berkhotbah dari perahu kepada orang-orang yang di pinggir pantai. Ya, saya tidak tahu kenapa Yesus pun harus berkhotbah dari perahu ya. Tapi yang pasti ketika Yesus khotbah di perahu, Petrus berpegang perahu ya, supaya Yesus tidak terombang-ambing. Pekerjaan lebih harus dilakukan oleh Petrus. Alkitab mengatakan kalau ada orang yang memaksa berjalan bersama dengan dia 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Petrus sudah capek, tidak dapat ikan, tapi dia mau bersedia menemani Yesus. Ya, jadi secapek-capeknya kita, ingat ya, Tuhan adalah prioritas setiap kita. Maka apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, selesai berkhotbah, Yesus pun berkata kepada Petrus, Petrus, mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Petrus tanya, bikin apa? Mau tangkap ikan? Saudara, ternyata ketika Yesus menghampiri perahu Petrus, Yesus melihat loh bahwa perahunya kosong. Tapi Yesus tidak ngomong apa-apa. Yesus diam aja, sudah ya.
Tapi Yesus punya rencana nih, bahwa selesai khotbah saya akan pergi bersama dengan Petrus untuk menangkap ikan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ya. Pada saat kita berpikir bahwa sepertinya tidak ada yang peduli, bahkan mungkin Tuhan tidak peduli karena Tuhan tidak ngomong apa-apa tentang semua kekurangan derita yang saya alami selama ini, tutup mulutmu. Ya. Orang lain mungkin tidak mempedulikan apa yang kita alami sekarang, tapi Tuhan melihat. Ya. Makanya kan ada sebuah lagu yang berkata, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Jadi Tuhan melihat dan memperhatikan, saudara-saudara. Maka Yesus pun berkata, mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saudara, Petrus mulai ngeluh nih, ya. Petrus mulai ngomong, Guru, sepanjang hari kami sudah berusaha untuk menangkap ikan dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Haleluya. Kami tidak dapat apa-apa, Guru. Ya, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Saudara, saya mau kasih tahu, yang dimaksudkan Petrus karena Engkau yang menyuruhnya. Ya, itu bukan karena Petrus beriman karena guru yang suruh pasti dapat ikan, bukan. Ya. Tapi Petrus berusaha menghormati pengajar firman ini. Ya. Ya. Dia tidak mengerti, tidak memahami, tapi dia mencoba untuk menaati. Haleluya. Ya. Pada saat kita tidak mengerti, memahami, cobalah untuk menaati. Amin. Tetap move on, melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika dia pergi menebarkan jala, maka kita mengatakan dia mendapat banyak ikan. Dan Petrus berkata kepada Yesus, pergilah Guru daripadaku, karena aku ini manusia berdosa. Haleluya. Dan hari itu Yesus berkata, Petrus, saya memilih kamu jadi muridku, dan kamu akan menjadi seorang penjala manusia. Teruslah berjalan bersama dengan Allah. Teruslah melangkah bersama-sama dengan Allah. Karena ketidaktahuan kita adalah sebuah anugerah. Pada saat engkau tidak tahu, Alkitab mengatakan, aku ini tahu, Tuhan tahu yang terbaik.